Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, ini channel YouTube saya. Dan semoga di kesempatan yang baik ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, juga dipermudah rezekinya. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan berbagi resep jajanan batagor, sekaligus tutorial bagaimana takarannya dan cara pembuatannya. Untuk itu tonton terus videonya sampai selesai agar dapat dipahami dengan baik dan bisa dipraktekkan ya. Karena batagor ini sangat mudah sekali dibikin untuk cemilan di rumah bareng keluarga ataupun di saat kumpul bersama teman-teman. Oke? Diam sayang. Nah, khususnya para pemula ya, para pemula yang akan merintis usahanya untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari, dijamin laris dan anti rugi asal kita cara pengolahannya dan takarannya baik dan benar. Insya Allah peminatnya banyak. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita lanjut ke ruang produksi. Ayo kita produksi. Oke, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Untuk adonannya saya pakai di takarannya ya, takarannya diseimbangkan, yaitu 1 kilo tepung tapioka atau tepung aci, 1 kilo tepung terigu. Jadi adonannya diseimbangkan. Kalau pengen lebih empuk saya tambah terigunya, jadi terigunya 1,5 kilo. Jadi perbandingannya 1 kilo aci, 1,5 kilo tepung terigu. Oke? Bisa dimengerti ya. Nanti ini dituangkan di sini, diaduk-aduk. Oke, kita campurkan 1 kilo dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tepung terigunya juga. Ini terigu ya. Jadi terigunya 1,5 kilo. Oke, kita dekatkan kameranya ya. Aduk dulu ya supaya adonannya tercampur rata. Jadi sebelum kena air biasa saya diaduk dulu sebelum dijadikan adonan, biar tercampur dulu tapioka sama terigunya. Oke, cukup. Nah, untuk adonan 2,5 kilo, daun bawangnya sebanyak cukup. 200 gram aja cukup ya. 200 gram daun bawang itu bisa ditambah atau dikurangi terserah.
batagor tanpa ikan. Adonan ini nanti kalau misalkan bikin pakai ikan ya tinggal pakai ikan, ikannya apa aja boleh, yang penting ya ikan yang umum dipakai aja, seperti ada kakap, ada ikan kunir, ada ikan tenggiri ya, yang paling mahal itu ikan tenggiri. Kalau saya nggak pakai ikan di sini karena dari dulu ya sudah terbiasa nggak pakai ikan. Jadi kalau pakai ikan pelanggan saya tuh banyak yang nggak suka gitu ya. Karena saya nggak pakai ikan. Tapi kalau mau pakai ikan ya boleh-boleh aja, tinggal tambah ikannya aja. Untuk adonan 2,5 kilo, kira-kira ikannya 1 kilo. Ikannya 1 kilo. Jadi total adonannya 3,5 kilo ya. 3,5 kilo. Isnana duduk kalajana. Saya habis ya. Ya, memang kalau benar-benar paham tuh biasanya jangan di skip videonya, terus biar paham. Dan ini memang asli, memang pekerjaan saya seperti ini. Bukan pekerjaan ya, itu aktivitas saya, mata pencaharian saya sehari-hari ini. Oke, sudah beres. Oke, kita pinggirkan dulu ya. Kita pinggirkan dulu. Lalu kita parut labu siam untuk campurannya. Oke, kita parut dulu labunya. Simak sampai selesai biar tahu caranya. Takarannya kan tadi sudah, tinggal kita cara memprosesnya. Kalau
bisa gampang lupa aduk. Kita mau coba oke, sudah beres. Kita bersihkan ini. Udah jadi ini ya. Ini nanti dibuang airnya atau diperas dulu ya. Oke, saringan ini kita peras dulu ya. Oke. Selanjutnya ini tadi labu yang sudah diparut dan sudah diperas airnya, dikeringkan. Kita tuangkan langsung. Ini sudah bersih. Selanjutnya selanjutnya kita ulek dulu bumbu ini, yang biasa dipakai ya. Ada merica biji, saya biasa pakai merica biji. Itu kecil mah lu. Segini cukup. Cukupnya aja. Lalu ada ketumbar. Tong nama tanggal. Kunyit untuk 2,5 kilo cukup, sekitaran 1 cm atau 2 cm boleh. Kita kupas. Kemudian tambahkan ini apa? Pala.
1 biji pala untuk adonan 2,5 kilo cukup seperempatnya aja ya. Jadi 1 biji palanya takarannya seperempat aja, jangan terlalu banyak. Kemudian ada cengkeh. Oke, ada cengkeh. Dua biji aja, diiris ya sampai lembut ini karena susah. Memang kalau batagor racikan saya ini lama prosesnya, nggak bisa diburu-buru. Oke, campur. Lalu kita masukkan bawang putih, lagi kita bikin adonan. Nah, istri saya sekarang memproses itu kacang buat bumbunya nanti. Kalau dirasa cukup kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kalau siungnya kecil-kecil, bisa ditambah. Sudah selesai. Oke. Tinggal kita ulek. Diulek sampai halus. Berisik ya, itu proses pembuatan bumbu kacang sedang di blender. Nanti saya review videonya ya, pembuatan bumbu kacangnya. Ikuti terus videonya.
kira cukup, sudah halus. Ada bola. Nah, Ini ya hasilnya ya, sampai lembut. Oke, langsung dimasukin. Dan bumbu dan tambahan yang lainnya, kita masukkan telur. Dua butir telur. Oke. Setelah itu tambahkan garam. Satu setengah sendok makan. Dan untuk pengembangnya saya pakai parmesan. Ini ya, segini ya. Satu. Dua. Tiga. Lalu pakai ya, 2 saset ya. kaldu ya, dimasukkan ya. Ya. Alhamdulillah proses pembuatan adonan hampir selesai. Kita tinggal mengaduk ya air. Airnya air biasa aja, air dingin ya. Tapi bagusnya airnya itu disimpan dulu minimal 1 malam. Jangan langsung ambil air dari keran, minimal didiamkan dulu 1 malam, ya kan? Yuk kita campurkan, kita aduk.
Biasanya untuk adonan 2,5 kilo, airnya itu 1,5 gayung atau 1,5 liter. Oke. Oke, saya kira cukup. Sudah rata. Kita tuangkan. Ini dibagi 2 wadah ya, 2 wadah. Wadah yang pertama kita isi 60% dari total adonan ini. Oke. Biar kelihatan. Biar kelihatan ya. Jadi untuk adonan 2,5 kilo, airnya cukup 1,5 gayung. Atau bisa dikurangi sedikit ya, seperti ini adonannya. Nah, untuk di wadah pertama diisi aja 60% dari keseluruhan adonan ini. Kenapa bang bisa begitu? Nah, hamang dikit-dikit kejeng aya 60-40. Oh, ini adalah cara saya berproses ya. Cukup. Oke. Sabar aja ya, namanya juga berbagi ilmu. Loh ya. Ini kan adonan nggak pakai ikan. Pengembangnya cuma hanya pakai 2 butir telur sama permipan, dan permipan itu lambat ya untuk mengembangnya, tapi kalau sudah mengembang, wah, makanya saya pakai sedikit aja. Nih, ini di wadah pertama untuk di season kedua nanti. Ini wadah pertama dan ini untuk wadah kedua aja ya. Dan untuk wadah kedua ini perlu ditambahkan lagi permipannya biar cepat mengembangnya, karena ini yang akan lebih dulu digoreng. Segimana bang tambahannya? Hanya segini saja. Yuk, kita tabur. Lalu diaduk lagi. Nah, ini untuk yang pertama digoreng ini adonan ini. Untuk wadah yang pertama tadi yang ini bisa dibuat di season kedua. Jadi kalau jualannya dari pagi ya, yang namanya jualan kan nggak tentu ya, kadang cepat habis, kadang lambat. Kalau Anda bikin adonannya seperti ini bisa bertahan sampai 12 jam, masih normal ini rasa sama warnanya juga, terus wangi, masih normal aja. Cara alami aja, nggak dimasukin freezer. Masa mau jualan bawa freezer ya? Saya kan jualannya keliling.
Ini adonan ini yang tadi sudah dikasih campuran, kasih tambahan permen, ada yang lebih dulu digoreng supaya cepat mengembang. Oke, bang ribet ya? Iya. Kalau nggak mau ribet, banyak yang instan ini kan banyak. Oke. Sudah beres, kita masuk. Untuk di wadah yang kedua ini, nanti yang pertama digoreng, ya langsung dituangkan saja. Biasakan sampai bersih ya, pembersihan. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, proses pembuatan adonan batagor tanpa ikan sudah selesai. Mungkin cukup sekian dulu proses hari ini, dan untuk ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, silakan komen dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi